aha hu aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah membuka hijab kita, sesuatu yang tidak terlihat bagi pandangan basirah kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kepada kita, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat dunia dan nikmat akhirat tanpa sedikit pun ajab di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang disayangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau selalu memasukkan kita dalam kereta beliau di dunia ini, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jala'ul Qatir. Nah, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qatir. Tadi simpulkan sendirilah. Apa tadi? Bagaimana melaksanakan sholat ruh itu di dalam sholat kita. Nah, jadi yang belum pernah ulun guru ejar, belum pernah sholat guru ejar, enggak apa-apa, langsung kerjakan kedua-duanya. Sholat johirnya kerjakan, sholat ruhnya juga kerjakan. Jangan ruhnya aja sholat, johirnya tidak, salah pulang nih. Ya lah, itu namanya kapak tanpa gigi, kapak tanpa apa? Nah, tanpa besi lah. Nah, al-abdu ija arafal haq, seorang hamba. Oh, salah nih. Ini sudah, ini anunya kelepas. Nah, salah lah. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Syekh, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, ini susah sekali ini. Ujar Nabi, min husni islamil mar'i, dari kebagusan atau keindahan seorang muslim itu ialah, kehebatan orang muslim itu ialah, keistimewaan orang muslim itu ialah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, kayak apa tuh? Keberkahan, kebaikan seorang muslim itu ialah ditandai cirinya mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kullu man hasana islamuhu wa tahaqqaqu aqbalu ala ma ya'nihi wa arada amma la ya'ni. Maka tiap-tiap orang yang berbuat sesuatu kebajikan karena Islamnya, karena agamanya, dan membenarkan, menerima untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagi dirinya, pastilah wa'aroda amma la ya'ni, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kita ini kan syariat sudah dilaksanakan, sholat sudah dilaksanakan 5 waktu,
Naik haji ada yang mampu sudah, zakat yang mampu melaksanakan, zakat fitrah tiap tahun kita laksanakan sudah, syahadatain kita baca dalam sholat kita, ya kah? Apalagi sudah itu haji sudah, bisa sudah, puasa bulan Ramadan kita kerjakan. Selesai syariat, berbuat baik kepada manusia bila bisa mampu berbuat baik ya, berbuat buruk tidak juga kita kepada manusia. Ya paling sekali-sekali lah mengintip orang mandi misalnya. Ya kalau itu lakian bang biasanya mengintip orang mandi itulah. Nah, artinya kebanyakan sudah syariat ini sudah kita laksanakan. Tapi kadang-kadang tadi itu kita melakukan yang tidak bermanfaat dalam hidup ini. Daripada tidak apa-apa kita main dum aja, sudah main dum. Nah, memang tidak main judi tidak, tapi main dum. Nah, main dum pakai nang sampai benjol nih telinga. Yalah. Nah, apalagi selain main dum? Main remi, main as, yalah. Main catur, main apa lagi? Macam-macam joget-jogetan. Ada naga jar di Banjar, ada naga jar. Berangkat kita kemana nih? Ke mana tuh? Hah? Ke Tempekong mana? Tempekong tuh. Hah? Veteran lah. Nah, rebut-rebutan situ. Bisa-bisaan. Rame aja kita nah. Kadang-kadang melihat bekantan jar, bekantan yang dilihati. Sampai bingung melihat bekantan kami taruh semalaman. Abahnya jarang gawil kayak gak abah. Kayak pian bae jar. Cinggong nang laki pulang ke rumah besangitan aja lawan dengan apa? Dengan istri lah. Gara-gara istri pangde itu nyenggol abahnya jar. Tuh bekantan kayak pian jar. Ya lah. Nah itu yang terjadi lah konflik di rumah. Kadang-kadang gara-gara tetangga beli mobil baru, suami istri di rumah di tetangga lain, abahnya pabila juga jar beli jar abahnya, beli beli apa? Beli motor baru, mobil baru lah. Atau sepeda motor bed tetangga beli kesian bed nih itu gin berhutang nang tetangga nih kredit juga padahal dihiri juga gara-gara beli kendaraan banyak yang tidak berguna. Kenapa jadi begitu? Itulah menunjukkan kita hanya mengerjakan yang formal, bukan yang aspek batiniah dalam diri kita. Sehingga agama kita laksanakan hanya aspek-aspek yang sifatnya formal. Kenapa? Karena kita tidak mengerti agama kita. Sesungguhnya Allah menurunkan syariat ini, apa hakikat syariat itu? Hakikat syariat ialah agar ruh kita, bukan hanya johir kita tunduk kepada Allah, ruh kita. Jika ruh kita sudah taat kepada Allah Azza wa Jalla, pasti yang tidak bermanfaat tidak lagi kita kerjakan. Kita akan melihat waktu-waktu yang kosong kita isi dengan apa? Bizikrillah, mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca salawatkah kita duduk sambil timang-timang anak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abahnya juga sambil menimang-nimang anak, baca salawat. Jangan hanya pas menimang istri, hanya orang baca salawat abahnya nih. Pas menimang apa? Menimang anak tidak dibaca salawat. Itu berarti kita mengumpulkan yang bermanfaat dalam hidup kita. Yuk kita berpikir apa saja yang bermanfaat bagi jiwa kita, ruh kita kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah. Wastaghalu bima la ya'ni syagalal batalinal mahrusinal mahrumina min ridha maulahu. Sudah banyak kesibukan dalam hidup ini, terbentang luas jar Syekh Abdul Qadir Jani, bima la ya'ni, tapi dia tidak bermanfaat bagi kamu. Syagala batalinil mahrusina, kamu nonton TV itu isinya tentang, kalau perempuan tuh telenovela, iyalah duduk seharian telenovela aja nang dilihat. Kayak kawan dilaksanakan diamalkan tuh, abahnya aja pas lewat telenovela aja. Yuk, saking seriusnya. Iyalah. Nah, itu kita johirnya saja, itu melihat itu tidak bermanfaat jar Syekh.
min ridho maulahu, tidak ada sedikit pun itu menjadikan Allah ridho kepadamu. Man lam ya'mal bima umira, barang siapa yang beramal, kata saya, dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, washtagalu bima lam yumar, dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, hajihi wal harmani, maka dia itu terjerat dalam dua jeratan. Pertama al-maktubi ainihi, pertama adalah kebencian hatinya yang timbul di dalam dirinya, wataradu bi aini, dan dirinya terusir dari Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kita akan diusir oleh Allah, padahal kita sudah mengerjakan syariat secara baik, tapi nanti kita diusir gara-gara kita tidak memampatkan waktu luang kita untuk Allah Azza wa Jalla. Pantaslah Al-Quran mengatakan fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin, ingatlah kepada Allah qiyaman waktu berdiri, wa qu'udan waktu duduk, wa junubihim berbaring. Kita waktu qiyaman, kerjaan kita hari-hari apa? Jalanan aja ke sana kemari. Mendengar buka Duta Mall, ribut kita masuk ke Duta Mall. Bukan salah, tapi hampir tiap-tiap hari mikir akan Duta Mall aja. Qiyaman kita bukan zikir kepada Allah, tapi Duta Mall. Yalah. Wakudan, duduk kita ngobrol aja, paling menggunjing orang sana kemari, bukan mengingat Allah. Wajunubihim, berbaring kita istirahat total, kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Atau nang dikacak, aur bini harus dikacak ditangkap ya lah, lupa kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka banyaklah, habislah hidup kita, ruang kosong kita, akhirnya sesuatu yang tidak bermanfaat. Ilmu kita tidak ada lagi. Ilmu kita daripada ilmu Allah Azza wa Jalla tidak ada lagi. Kita tidak mengenal ciri beragama itu apa. Ciri diri kita ini beragama atau tidak, kita tidak kenal. Kayak apa gurunya tidak kenal tuh, kayak ini kisahnya. Ada kisah Paloy lah. Paloy, supaya ingat Paloy lah. Paloy ini kehilangan kendaraan Bu. Nah, Paloy ini kehilangan kendaraan sepeda motor. Datang ke polisi, dikasih STNK polisi. Oh kendaraannya warna hitam lah, kendaraan bed lah jar polisi. Ya tertulis saya situ, udah aja polisi. Nah, coba Pang terangkan dengan aku aja polisi, ciri khas, ciri khusus sepeda motor yang kamu miliki ini apa? Oh jar Paloy. Oh ya kah. Ciri khasnya Pak polisi ya, bannya dua, polisi aja. Hah? Bah iya aja polisi ini nyata semua sepeda motor atau kendaraan tuh bannya dua. Coba cari ciri yang lainnya polisi. Oh ada Pak polisi aja. Di kanan kirinya itu ada tulisan. Nah, itu ciri itu aja polisi. 125 cc kan polisi aja. Wah iya aja polisi. Dasar bungol. Iyalah. Cari yang lain aja polisi, adang dulu lah. Oh, ada Pak polisi aja. Inya lain di mukanya ada lampu polisi aja. Mengerti enggak Paloy? Tidak mengerti Paloy ciri khusus itu. Kita juga tidak mengerti ciri khusus kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa beragama itu bukan formil raga saja, kita taat, kita Allahu Akbar, bukan itu, tapi bagaimana roh kita juga beragama, roh kita kembali kepada jiwa yang aslinya. Adalah fitratullahil lati fatarana alaiha, adalah yaumul idul fitri, itu supaya jiwa kita, ruh kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk khusyuk. Tadi seperti salat ruh, menyadari alam semesta ini sebagai rahmat Allah Azza wa Jalla, termasuk diri kita. Ini yang penting. Kawalah kita menggawi kita. Nah, itulah yang dimaksud, sehingga akhirnya otomatis kita akan mengisi hidup kita yang bermanfaat. Apa guru yang bermanfaat itu? Bizikrillah, yaitu mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena itu
Zikir itu ada 7 macam saya mengisahkan, sehingga tidak mungkin lagi dengan 7 macam itu manusia masih bisa lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Isilah hidup ini dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Bizikrillah. Selain zikirullah apa? Kembalikan, oh aku harus sabar dalam masalah ini. Sabar itu amal soleh. Kemudian kita melihat amal, oh aku harus hidup nih ikhlas dengan Allah. Pikirkan, renungkan, duduk merenung bagaimana ikhlas, bagaimana ridho dengan Allah. Wah, itu amal soleh semua. Tuh duduk tuh, merenung tuh. Ayo, kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka kita beramal soleh. Berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat nikmat kita di dalamnya, hikmah, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.